Hai kalian, ayo sini. Sar, kita punya kabar baik loh. Kita udah diterima di STE Tanggasan Banjarnegara. Kamu jadi daftar kuliah kan? Pengen sih kuliah, tapi takut. Takut kenapa? Takut kalau misal nggak bisa sesuatu, terus dibully. Loh, emang kamu pernah dibully? Gini ya, aku emang satu SMA sama kalian, tapi kita beda kelas kan. Nah, di kelas itu aku ngerasain hal yang bikin aku trauma sampai sekarang. Kalau kita boleh tahu ceritanya gimana sih? Soalnya kamu nggak pernah cerita kejadian buruk apapun dulu. Jadi gini, Don't need your wings to fly. No, I don't need a hand to hold in mine this time. You held me down, but I broke free. I found the love inside of me. Now I don't need a hero to survive, 'cause I already saved my life. Wah, begitu. Sarli, aku tahu kalau itu berat banget buat kamu. Tapi kamu perlu tahu 3 hal yang harus diingat ketika seseorang itu membuli kamu. Yang pertama, selalu mengasihi mereka. Yang kedua, kamu harus bisa mengampuni mereka yang membulimu. Intinya jangan dendam, karena semua yang kamu ingat nantinya tentang hal-hal apapun itu yang pernah kamu lewati, diingat-ingat terus kamu dendam, kamu akan semakin tidak baik-baik saja, begitu. Kemudian yang ketiga, kamu harus tahu bahwa kamu itu berharga dan kamu bisa melakukan hal luar biasa tanpa mereka duga. Iya, Ser, kamu harus tunjukin ke mereka bahwa kamu itu bisa. Ingat, kamu pantas buat bahagia. Anggap kejadian-kejadian waktu itu adalah suatu hal yang membuat kamu bisa jadi lebih baik. Dan kamu nggak boleh putus asa, harus tetap kejar masa depan kamu. Ayo Ser, bangkit, kamu itu bisa. Ingat kata kuncinya, kamu itu bisa, kamu itu hebat. Makasih teman-teman udah mau semangatin aku. Sama-sama. Kamu harus janji ya, kamu harus tetap kejar cita-cita kamu. Terus kamu harus tetap gapai mimpi-mimpi kamu. Oke? Semangat Charlie. Semangat. Bullying dalam bahasa Indonesia dikenal sebagai penindasan, merupakan segala bentuk penindasan atau kekerasan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau sekelompok orang yang lebih kuat atau berkuasa terhadap orang lain, dengan tujuan untuk menyakiti dan dilakukan secara terus-menerus. Oleh karena itu, korban bullying biasanya membutuhkan motivasi. Kata motivasi atau motivation, kata dasarnya adalah motif, yang berarti dorongan, sebab atau alasan seseorang melakukan sesuatu. Dengan demikian, motivasi berarti suatu kondisi yang mendorong atau menjadi sebab seseorang melakukan suatu perbuatan atau kegiatan yang berlangsung secara sadar. Ada 6 teori motivasi, yakni 1. Teori kebutuhan, yang kedua teori 2 faktor, yang ketiga teori prestasi, 4. Teori penguatan, 5. Teori harapan, dan 6. Teori tujuan sebagai motivasi. Secara sederhana, bentuk motivasi terbagi menjadi 2, yaitu 1. Motivasi intrinsik. Motivasi intrinsik adalah motivasi yang tumbuh dari dalam diri seseorang tanpa dipengaruhi oleh orang lain untuk melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan. Kemudian yang kedua, motivasi ekstrinsik. Motivasi ekstrinsik adalah motivasi yang datang dari luar diri seseorang dengan harapan dapat mencapai sesuatu tujuan yang dapat menguntungkan dirinya. Cerita di video ini merupakan contoh dari motivasi ekstrinsik yang dilakukan oleh Elma dan Somsiah kepada Sherly.
Ya, terus kejar mimpimu untuk tetap menjadi manusia yang kuat. Pelaku bullying bukanlah seorang jagoan, melainkan seorang yang butuh pengakuan. Pelaku bullying biasanya mengalami krisis identitas, sehingga mereka melakukan bullying agar mereka bisa ditakuti atau bahkan disegani oleh orang sekitar. Jangan bully orang karena merasa diri kamu paling hebat. Jangan sampai membahayakan dirimu. Karena seorang korban bully bisa lebih hebat dan kuat dari apa yang orang lihat. Orang yang menyakiti bisa jadi nanti dia yang lebih tersakiti. Ingat, karma itu ada. Dan yang terluka kadang bisa lebih bahagia daripada orang yang membuat luka. Ingat, orang yang diremehkan bisa jadi lebih sukses dari orang yang meremehkan. Saya bersyukur untuk bisa melanjutkan kuliah di STIE Taman Siswa Banjarnegara. Saya terbebas dari bullying. Saya berada di sekitar orang-orang yang hebat untuk bisa memotivasi saya untuk menjadi lebih baik. STIE Taman Siswa Banjarnegara juga sudah terakreditasi B dan memiliki fasilitas-fasilitas seperti perpustakaan, ruang pembelajaran yang nyaman, dan masih banyak lagi. Selain itu, kita bisa menambah wawasan dalam berorganisasi di STIE Taman Siswa Banjarnegara dengan mengikuti berbagai organisasi di dalamnya seperti DPM, BEM, Himpunan Mahasiswa Akuntansi, dan Himpunan Mahasiswa Manajemen, atau biasa disebut Ormawa, atau Organisasi Mahasiswa. Di STIE Taman Siswa Banjarnegara juga memiliki banyak UKM atau unit kegiatan mahasiswa yang bisa menyalurkan bakat kita, menambah pengetahuan kita di luar kegiatan belajar mengajar. Mari bergabung bersama kami di STIE Taman Siswa Banjarnegara. STIE Taman Siswa Banjarnegara, unggul, mandiri,